Oke, baik, Pokom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah saya baik hari ini. Oke, alhamdulillah, Pokom kita semuanya baik. Nah, Pokom hari ini akan melakukan coaching, betul kan? Betul Pak. Oke, baik. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Oh, silakan. Oke, namun pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bolehkah? Boleh, silakan. Baik, Bu Kokom. Nah, pada coaching Bu Kokom nanti hari ini baik coach ya, dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta tersebut? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot? Ya, kemudian coachee tersebut mampu menjawab atau merespon pertanyaan dari Bukom tersebut. Ya, nah tentunya Ibu jangan lupa menggunakan prinsip-prinsip dari coaching tersebut. Oke, Masih ingat siap. itu coaching? Alhamdulillah masih Pak. Oke, itu kemitraan kan, kuasa kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, nah untuk itu pertanyaan yang pertama saya akan ajukan atau berikan kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan hari ini itu saya mau menggunakan alur cerita Pak. Ya. Dimana alur cerita ini pertama itu saya mau tujuan dari pembicaraan ini kemana nih arahnya, maunya apa sih untuk si coaching yang punya masalah, lalu saya identifikasikan masalahnya. Oke, siap. Lalu saya gali lagi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Lalu apa nih rencana aksinya dari masalahnya dia, lalu komitmennya dia untuk rencana ini bagaimana? Baik, Ibu saya lihat sudah memahami sekali ya Iya, alur Pak. cerita tersebut. Oke, untuk pertanyaan kedua boleh Kamu? Silakan. Oke, baik. Nah, kompetisi mana pada bagian tadi kan Iya. alur cerita tersebut yang ingin atau benar-benar Ibu kembangkan dan fokuskan dalam coaching itu? Ya. Dalam coaching ini yang saya mau tingkatkan dengan alur cerita ya Pak ya. Pertama itu emang mendengar dengan sepenuh hati apa masalahnya dia tuh. Lalu rencananya ya, itu sih lebih penting kan, itu solusi yang dia temukan dengan sendirinya tanpa saya memberitahu harus bagaimana. Nah, tapi yang paling penting itu komitmennya Pak. Komitmen. Iya. Sampai sejauh mana nih dia akan menjalankannya gitu. Bertanggung jawabnya ya. Betul. Oke, apa yang dia gagas, yang mau dia lakukan ke depan seperti itu. Betul. Oke. Nah, berkaitan dengan indikator ya, Pak ya. Bagaimana indikator yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya inginkan ya Pak, yang saya harapkan sih dari kegiatan coaching ini, saya mengharapkan coachee atau teman saya ini nanti sama muridnya ya Pak, dia bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya kasih tahu seperti yang tadi atau kita. Ternyata ibu ini bisa loh mencari solusi untuk masalahnya sendiri, cumanya harus digali dulu gitu. Pertanyaan dengan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Kira-kira masih ada lagi kan? Saya rasa sih cukup Pak. Oke, baik. Bu Kokom, kegiatan konsultasi kali ini saya rasa cukup. Nah, jadi silakan Ibu melanjutkan dengan kegiatan coaching ya terhadap coaching ya. Nah, lalu nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan coachingnya nanti. Apakah nantinya akan berjalan dengan baik sesuai apa yang Ibu inginkan dari saya ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi ya. Pak. Oke, terima kasih Bu Kokom. Ya sama-sama Pak, Oke. saya juga udah dikasih peluang ya untuk di Bapak sebelum saya observasi, sebelum saya coaching turun langsung. Saya diingatkan ya. Terima kasih Pak untuk waktu. Sukses ya untuk kegiatan kali ini. Siap. Kita ketemu lagi. Oke. Oke, silakan Ibu melakukan coaching. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke.
sih cerita, tapi apa nggak mengganggu Bu Kokom nih, kan mau masuk. Oh gila, saya ada jam 9 studi, jadi saya bisa nganggur sekarang. Oh gitu. Boleh Bu, saya cerita sama Ibu. Boleh, tapi dari obrolan kita ini apa sih yang diharapkan Bu Retno, tujuannya apa? Saya sih berharap ketika nanti saya bisa komunikasi dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jujur saja sih Bu, kayaknya pusing banget mikirinnya. Oh, gitu. Terus masalahnya gimana kira-kira? Apa? Ini jadi saya ini kan mengajarnya mengikuti siswa tahun lalu nih Bu. Kebetulan saya naik ke kelas yang berikutnya. Nah jadi kayak ada beban tersendiri gitu Bu di hati. Kan walau bagaimanapun anak itu udah pernah saya ajar gitu kan. Nah sekarang saya ajar lagi. Terus ketika pembelajaran kok dia masih begitu-begitu aja gitu. Jadi di dalam kelas itu masih kayak di kelas sebelumnya, suka iseng, suka gangguin temennya, nggak bisa diem. Terus kalau disuruh maju juga nggak mau, nggak bisa lah. Kalau PR selalu belum dikerjakan, buku ketinggalan. Pokoknya ada aja tingkah dia yang kadang bikin saya, aduh gimana sih gitu. Saya harus gimana sih gitu. Nah dia itu paling ya kalau saya bilang mah ngeselin gitu ya Bu. Itu tuh pada saat menjelaskan yang lainnya bisa fokus gitu. Tapi dia itu tuh iseng, yang gangguin teman di belakangnya lah, yang entar jeben sebelahnya lah, teman yang di jauh ujung sana lah gitu. Jadi ya kayak gitu Bu. Jadi kadang saya kayak gimana ya mikir sendiri gitu. Jadi pikiran gitu. Iya Bu. Oke, baik. Kalau saya perhatikan ya dari Bu Retno cerita masalahnya, ini Bu Retno itu bilang saya tadi mengikuti anak dari kelas 5 sekarang naik ke kelas 6 dan gurunya juga ikut naik ya, jadi ikutin. Tapi masih ada masalah siswanya yang suka saat proses belajar ya jalan-jalan, gangguin temennya, ya kan ya. Tambah satu lagi itu PR, kadang dikerjain kadang enggak gitu ya Bu ya. Saya tanya nih Bu Retno, kira-kira dari masalah itu sudah Ibu telusuri belum, apa sih penyebabnya gitu? Gimana ya? Kalau saya sih sebenarnya selama pas di kelas 5, karena kan di kelas 4 kan baru mulai ya Bu. Pas di kelas 5 itu sudah sering apa ya komunikasi dengan orang tuanya juga. Harapan saya kan dengan saya memberikan teguran atau komunikasi dengan orang tua itu tuh anaknya bisa berubah gitu. Nggak taunya makin kesini masih tetap seperti itu gitu. Karena memang anak itu terlalu dimanja gitu loh sama mamanya. Jadi kalau salah dikit aja ya dibelain, apa-apa dibelain. Terus kayak misal nggak bawa buku gitu, oh iya tuh maaf ya, sayanya yang ini kurang ini gitu. Jadi bukan yang gimana ya Bu, karena saya bingung gimana sih gitu. Sebenarnya kan anak itu tergantung pola asuh orang tuanya juga kan Bu. Tapi ya karena terlalu dimanja tadi kali ya Bu. Sementara kan kalau anak laki-laki gitu, kalau dia terlalu dimanja kan endingnya nggak bagus buat perkembangan sosial emosional dia gitu kan. Ya sini nih yang agak menjadi perhatian penting buat saya gitu. Ketika di kelas saya pasti akan mengatur anak lagi ngapain ya anak nih. Selalu was-was gitu Bu. Oke deh. Ini kan ini baru ini ya, Bu Retno baru ketahuan masalahnya nih. Dengan masalah Bu Retno ini nih, untuk penilaian murid Bu Retno sendiri, kira-kira nilainya dari angka 1 sampai 10 berapa? Nilainya saat ini sih baru 6 ya Bu ya. Karena memang ini gimana ya Bu, misalnya Bu ada kegiatan prestasi di depan, dia itu kayak apa ya, terlalu nyepelein gitu ya, hahaha ini maju gitu, nggak mau menjawab.
terus giliran suruh maju misalnya menulis di papan tulis atau apa, jawabannya kebanyakan salah. Kalau lagi diterangin sibuk dengan sendirinya, ya kayak gitu Bu. Jadi menurut saya sih masih, makanya jadi beban lah buat saya. Oke, baik Bu Retno. Kalau masih ratingnya masih 6 nih, kira-kira ya Bu Retno punya nggak tuh metode yang bisa menaikkan ratingnya anak atau anak muridnya Bu Retno ya, tapi tingkat keberhasilannya tinggi gitu? Pernah nggak tuh Bu Retno mengalaminya? Oh iya Bu, pernah. Jadi waktu di kelas 5 saya pernah mencoba dengan pembelajaran berbasis game Bu. Jadi si anak tadi yang tadinya aktif banget, iseng, suka gangguin temennya, nggak mau ngerjain gitu ya. Pas saya buat pembelajaran berbasis game, saya kan pakai handphone ya Bu ya. Jadi anak-anak saya minta bawa handphone, tapi sudah kesepakatan dengan orang tua, saya informasikan terlebih dahulu gitu ya. Nah itu saya bermain game quizzes, kemudian di situ isinya soal-soal. Nah tapi permainan itu jadi anak itu akan melihat nilainya langsung, salahnya di mana, ya kayak gitu Bu. Selain itu saya juga pakai Ubazel Bu. Jadi kalau pas lagi main game itu tuh kan saya bikin tim Bu. Kebetulan saya bikin 4 tim nih Bu. Nanti saya gantian tim A, tim B, tim C, tim D gitu. Tapi saya kasih layar proyektor gitu ya Bu. Nah terus si anak itu tuh misalnya, oh sekarang giliran tim A gitu kan, ngejawab. Anak itu antusias, Bu saya pilih angka, kan itu pakai angka ya Bu ya. Saya pilih angka nomor 5. Nomor 5 saya klik, akan muncul ibu pertanyaan. Dia akan semangat, oh jawabannya ini Bu. Seperti itu. Jadi memang saya harus menggunakan metode yang beristilahnya itu dengan permainan kayak gitu, walaupun dia sudah kelas tinggi gitu. Selain itu untuk memfokuskan mereka saya biasa pakai speaking Bu waktu itu. Jadi anak itu langsung fokus lagi ngikutin pelajaran lagi ya, meskipun speakingnya harus ulang-ulang sih. Jadi kalau menurut Bu Retno itu termasuk rencana Bu Retno gitu ya, nanti rencana yang mendatang ya. Nah dengan rencana yang ini nih, tingkat keberhasilannya kan udah direncanain saya pengen bikin kayak tadi ya, pakai speaking, pakai apalagi tadi Ubazel ya, Permainan terus banyak lagi segala macam. Nah itu kan dikasih mas sudah berhasil gitu ya. Iya Nah, betul. nanti mau diulang lagi dikasih 6 nih. Iya. Nah menurut Bu Retno nih, kalau sudah melaksanakannya nanti kira-kira ratingnya itu kan tadi awalnya tadi berapa? 6. Kira-kira kalau sudah melaksanakan gitu ya, dari angka 1 sampai 10 kira-kira Bu Retno pilih berapa tuh? Kalau dengan metode bermain Iya. atau game gitu ya Bu ya, saya rasa sih bisa di angka 89 sih Bu anak itu. Keren. Karena memang anak itu memang lebih senang bermain game ketimbang suruh nulis, suruh ceramah di depan gitu mah gak suka. Tapi kalau pertanyaan tapi di dalam game misalnya. Terus bagaimana dengan nilainya gitu, akademiknya, apakah dia tercapai gitu apa yang diinginkan Bu Retno? Ya mungkin nanti dengan metode yang baru harapan saya sih nilainya jadi lebih meningkat ya Bu. Jadi mungkin tidak hanya materi terus yang harus menulis atau mengerjakan secara tertulis, mungkin memang harus saya sisipkan game-game untuk mengambil penilaian. Itu pasti tercapai gitu ya, nilai pun nanti akan naik ya. Oke, kira-kira nih Bu Retno, rencananya Bu Retno ini kapan gitu dilaksanakan? Kalau bisa sih secepatnya ya Bu ya, supaya dapat memperbaiki situasi yang ada di kelas saya. Karena saya nggak mau anak-anak saya tidak memahami materi karena bosan mendengarkan saya mungkin ceramah atau metode pembelajaran saya kurang menarik gitu. Apalagi kan sudah kelas 6 ya Bu ya, banyak materi yang harus dikejar seperti itu. Oke, nah kalau dari yang Bu Retno tadi bilang sekarang rencana kan sudah tuh ranking juga naik ya. Nah kira-kira menurut Bu Retno sampai mana anak ini bisa gitu Bu bertahan gitu, apa dengan metode itu dia akan komit
terus sampai nanti kan kelas 6 kan nggak 1 tahun ya, kira-kira bisa nggak gitu ya? Ya harapan saya sih anak itu harus bertahan Bu. Oh. Harus, karena kan memang saya pengen anak itu lulus semua Ibu. Jadi memang anak itu harus bertahan dan harus bisa saya menciptakan metode-metode yang baru yang tidak membosankan gitu, supaya nanti ke depannya saya bisa memberikan apa ya, penilaian yang baik juga buat anak-anak, biar tidak menyesal lah mereka ketika di sekolah gitu. Kalau menurut Bu Retno, waktunya butuh waktu lama nggak sih? Ya pastinya butuh waktu lama ya, karena kan proses pembelajaran kita kan tiap hari harus ganti gitu ya, dan tentunya kita sebagai seorang guru ya harus menciptakan metode-metode atau menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi. Oke. Terus gimana komitmennya Bu Retno untuk rencananya ini ke depannya? Ya, saya harus melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya lebih berpusat pada murid saya Bu, supaya mereka belajar itu lebih santai, bahagia, tanpa beban. Saya setuju sekali. Oke Bu Retno, saya senang dengan ceritanya Ibu nih. Gimana perasaannya? Alhamdulillah tadi suntuk banget ini, dia mau ngapain, anak ini mau diapain, seperti Bu emosi ya pastinya ya. Cuman setelah saya sama Ibu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi, dan insya Allah solusi dari permasalahan ini akan saya implementasikan secepatnya supaya pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung. Insya Allah, jadi banyak gak berkurang ya. Oke Bu Retno, semoga rencana Bu Retno ke depannya ini berjalan dengan baik ya. Kita jangan putus di sini ya, kita selalu sharing. Itu pun nanti kalau ada masalah lagi, hubungi saya lagi juga nggak apa-apa. Oke, Terima kasih Bu Retno, sampai di sini dulu ya. Saya mau masuk kelas. Baik, terima kasih Bu Kokom atas waktunya. Sama-sama Bu Retno. Oke, baik. Selamat siang Bu Kokom. Siang Pak. Kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah kegiatan coaching saya dengan Bu Retno pagi tadi ya Pak berjalan dengan lancar. Juga berkat Bapak sudah mengingatkan saya tadi sebelumnya ya Pak ya. Alhamdulillah saya sudah menjalankannya sesuai dengan alur kita. Oke, nah sebelum ditutup kegiatan pakaian ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kembali. Silakan Pak. Oke, ya. Nah, ini berkaitan dengan pasca observasi ya. Nah, yang pertama, menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan coaching tersebut dengan indikator pencapaian yang Kalau menurut saya sih sudah ya Pak ya, karena tadi saya sudah menanyakan coaching dengan alur tirta semuanya. Kalau saya tangkap ya Pak, udah dari tujuan, lalu identifikasi masalahnya muridnya sendiri, nah lalu rencana aksinya atau solusi dari muridnya sendiri, dan komitmennya gitu. Nah, kayak Bu Kokom, saya juga tadi melihatnya seperti itu ya. Kokom telah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Ibu Kokom juga beberapa kali sering mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Retno selaku coach ya. Nah, Bu Kokom di sini selalu menggali terus dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar Bu Retno sebagai coach mampu melakukan bisa menemukan gagasannya, ya kan? Iya. Bisa bisa mengungkapkan lah ide-idenya dalam menghadapi solusi yang dihadapinya tadi, betul kan? Betul. Oke, nah ini sudah sesuai dengan sudah baik sekali, dan tentunya juga tadi saya melihat Kokom sudah melakukan prinsip-prinsip pelaksanaan coaching tersebut, ya, kemitraan itu sudah ada sekali, ya kemudian kreatifnya juga tadi dan lain-lain, ya. Namun tentunya di sini Bu Kokom tentunya tidak puas kan apa yang telah dilakukan. Iya Pak, masih ada sih yang mengganjal. Kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan lagi untuk kegiatan coaching berikutnya? Kalau untuk coaching berikutnya, saya lebih mengarah ke hasilnya ya Pak ya. Kan tadi rencananya sudah oke, dengan berbagai macam mungkin, dan speaking yang unik. Nah, saya mau untuk coaching berikutnya ini
sesuai nggak dengan harapannya Bu Retno yang si ratingnya meningkat sampai 9, 8 atau 9 gitu Pak. Baik. Oke, nah itu yang Ibu inginkan ya. Kira-kira ada lagi tidak ya? Sepertinya sih sudah cukup ya Pak ya. Iya, karena sudah mencakup semuanya. Kalau menurut saya loh Pak. Tapi kalau menurut Bapak gimana tadi lihat? Ya, kalau menurut saya mungkin Ibu perlu apa namanya menghilangkan aspek gugup kayak keraguan-keraguan ya. Iya sih benar. Ya, selalunya Ibu terus berusaha meyakinkan dan Ibu tadi sudah bagus itu ya, supaya dengan berat pun tadi sudah baik sekali gitu dalam mengungkapkan perasaan dia dan juga mencari solusi terbaiknya. Nah, menurut saya sih seperti itu aja, Ibu lebih apa namanya, lebih yakin gitu, bahwa Ibu nanti bisa melakukan coaching terbaik gitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk kegiatan observasi saya pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya, khususnya buat saya sendiri selaku observer, Bukopom selaku coaching, dan tentunya coaching Bu Retno ya, bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ke depan. Seperti itu. Ada yang lagi mau ditanyakan? Untuk pertanyaan sih nggak ada, saya cuma mau bilang terima kasih Oke, atas sama-sama. saran masukannya untuk saya untuk coaching depannya. Oke, sama-sama. Dan waktunya juga Bapak udah mengobservasi saya dengan penilaian. Baik, ya, sukses selalu ya Bu Kopong ya. Amin, terima kasih Pak Ibu. Jangan bosan dan ragu untuk Siap. berbuat baik. Oke. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik Pak. Oke, assalamualaikum Bu Kopong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.